li ajlin nas riya. Justru sebaliknya, engkau meninggalkan zikir amalan karena khawatir riya, itulah riya yang sebenarnya. Tuh bingung kan? Ternyata riya itu ada dua. Ingin dipuji atau ingin takut dicaci. Itu urusan kolbu, bukan urusan mulut. Bukan urusan suara keras tidak keras. Orang riya, orang tulus nggak tulus, yang harus dibenarkan kolbunya. Maka sebelum zikir harus ada tashihun niyah. Niatnya dibenerin dulu. Hadis-hadis banyak menyebutkan istihbab al-jahri bidzikr. Keutamaan, anjuran, zikir. Tiba-tiba ada bocah kemarin sore, baru hijrah, terus bilang, zikir keras-keras, zikir jahar ba'da sholat bid'ah. Katanya ikut sunnah, sunnah mana yang ente ikuti? Ya, ini hadisnya jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bidzikri fi kulli hinin wa zamanin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Sebelumnya mari kita mulai kajian kita pagi ini dengan baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka kalbu hati kita semua dan memberkahi pengarang kitab ini, Syekh Abdul Qadir Isa Al-Qadiri Asy-Syadzili. Kita masuk ke halaman 125, bab mengenai aqsamud dzikr, subbab ya. Macam-macam zikir. Ini ada orang sok ikhlas, terus larang-larang zikir pakai jahar. Dikira kalau zikir sir, zikir tidak bersuara lebih tulus daripada zikir bersuara. Ikhlas itu di kolbu. Tidak ada urusannya, mau jahar, mau sir, itu urusan cara. Ya, jangan gagal fokus, jangan sok ikhlas ente. Ya, orang-orang yang ingkar terhadap zikir jahar itu kebanyakan sok ikhlas. Atau sok merasa bahwa zikir sir itu lebih bagus daripada zikir jahar. Zikir sir itu ada tekniknya. Kalaupun kita zikir sir, tidak tahu tekniknya, sama aja bohong. Gak ada efek sama sekali. Zikir sir itu bukan cuma mengecilkan suara, tapi ada kaifiat di dalam sir itu. Ada tata cara yang dibangun di dalam diri. Ini gak asal suaranya dikecilkan disebut sir, bukan begitu. Apa kata pengarang kitab ini? Inna dzikrallah tabaraka wa ta'ala masyru'un sirran wa jahra. Zikrullah baik sir ataupun jahar, direndahkan suara ataupun dikeraskan suara, dua-duanya masyru'. Dua-duanya masyru'. Ada dalilnya. Saya cek juga, ada enggak kelompok anti tasawuf seperti Syekh bin Baz membahas ini. Ternyata dalam fatwa Syekh bin Baz, Imam Salafi, dia qad raghaba Rasulullah SAW fi dzikri binaw'ai sirriyul wal jahri. Nabi SAW menganjurkan dua orang yang sholat. Au qari'in
atau mengganggu orang-orang yang sedang qiraah, au naimin atau mengganggu orang yang sedang tidur di rumahnya. Mustadillina bi ba'dil ahaditsin nabawiyyati syarifah. Berdasarkan beberapa hadis yang mulia. Ini hadis pertama, hadis Imam Bukhari, juga ada di Tirmizi dan Nasai. Dalam riwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan Allah berfirman. Disebut al-hadis al-Qudsi atau Kudusi. Dia hadis Nabi, tapi Nabi menyebutkan Allah berfirman. Akan tetapi bukan Al-Quran, maka disebut al-hadis al-Qudsi. Hadis Qudsi itu ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang palsu. Jadi tidak semua hadis Qudsi itu sahih. Ana inda zanni abdi. Aku berdasarkan keyakinan hambaku terhadapku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku bersamanya jika dia mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Jika dia menyebutku, mengingatku di dalam dirinya, sir, maka aku akan sebut sirku. Wa in dzakarani fi mala'in. Jika ia menyebut aku dalam keramaian, disebut zikir jahar. Zakartuhu fi mala'in khairum minhum. Aku akan sebut dia, aku akan ingat dia fi mala'in, di kelompok khalayak yang lebih baik dari mereka. Di langit itu ada mala', mala' itu komunitas, kelompok. Ada kelompok para nabi dan rasul, ada kelompok para wali, ada kelompok para malaikat. 3 ya. Nabi, wali, malaikat. Lebih tinggi wali dari malaikat. Para malaikat berkhidmah untuk para wali. Kalam ini ingin menyebutkan bahwa orang yang berzikir dalam keramaian, maka kalau ulama terdahulu hanya menerjemahkan di hadapan para malaikat. Sehingga mereka keliru sebagian mengatakan bahwa para malaikat lebih afdol dari manusia. Tunggu dulu, manusia yang mana? Jika manusianya awam, maka malaikat lebih afdol daripada dia. Jika manusianya wali, maka dia lebih afdol daripada malaikat. Apalagi nabi. Kenapa wali lebih afdal dari malaikat? Karena wali warasatul anbiya. Dia pewaris para nabi. Jadi makomnya cuma beberapa jengkal di belakang Nabi Muhammad dan para anbiya sallallahu wasallamu alaihim. Ada hadis Imam Al-Baihaqi. Hadisnya masyhur ya. Ibnul Adra radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, intalaqtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pergi bersama Nabi suatu malam. Famarra birajulin fil masjid. Lalu beliau yarfa' sautahu, yang dia sedang mengeraskan suaranya, yarfa', meninggikan suaranya. Apa kata Ibnul Adra? Ibnul Adra saat itu lagi punya pandangan zikir sir lebih afdal daripada jahar. Ya Rasulullah, asa ayyakuna hadza mura'iyan. Wahai Rasulullah, itu yang zikir keras-keras itu riya ya. Jadi jangankan sekarang, dulu juga udah ada yang nuduh. Ya. Cuma dulu ada Rasulullah yang meluruskan dan mau diluruskan. Sekarang diluruskan nggak mau. Hadisnya padahal sudah ada. Apa jawaban Nabi? Qala la, walakinnahu awwah. Dia bukan riya. Dia justru sedang awwah. Awwah itu orang yang sedang asyik, ma'syuk dalam kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Saya sering mengibaratkan dengan orang nonton bola, masih ingat? Nonton bola, bolanya mau gol, teriak enggak? Kalimatullah hendak gol masuk ke dalam kolbu. Maka orang-orang ini asik, Allah, maka dia berteriak. Ya. Hadis ini riwayat Al-Baihaqi, walaupun tidak sampai derajat sahih, dia minimal hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi. An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, inna raf'a as-saut bil-dhikri hina yansarifu an-nas min al-maktubah kana ahlan nabi, kana ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan dalam kutubus sittah. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, semuanya sepakat meriwayatkan dengan lafaz yang sedikit berbeda-beda. Ibnu Abbas mengatakan, inna raf'as saut bidzikr. Suara diangkat, suara dikeraskan, bidzikri, dalam berzikir, hina yansarifun nas minal maktubah, setelah selesai para sahabat sholat wajib, kana ala hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkar enggak? Kalau Nabi ingkar, berarti ini bid'ah. Qala Ibnu Abbas, kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tu. Aku sangat ingat, sangat paham bahwa mereka melakukan itu setiap selesai sholat. Ini hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, semuanya meriwayatkan yang sama. Tiba-tiba ada bocah kemarin sore, baru hijrah, terus bilang, zikir keras-keras, zikir jahar ba'da sholat bid'ah. Katanya ikut sunnah, sunnah mana yang ente ikuti? Ya, ini hadisnya jelas. Ibnu Abbas yang berkalam. Nanti mereka mulai ngeles. Oh itu kan Ibnu Abbas ketika itu masih kecil. Ya salam. Hadzal hadis rawahul Bukhari ya syabab. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Oke, hadis ini diriwayatkan oleh anak muda. Kita buka kitab Tadribur Rawi, Taqribun Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Kita buka kitab Ibnu Salah tentang riwayatus saghir. Riwayat orang yang kecil, ketika dia masa kecil, lalu dia riwayatkan ketika dia besar. Diterima atau tidak? Diterima. Sepakat Imam ahli hadis Ibnu Salah, Nawawi, Ibnu Hajar Asqalani, Iraqi, Ibnu Katsir, As-Suyuti dan imam-imam ahli hadis bahwa riwayatus saghir makbulah. Riwayat orang-orang yang masih kecil ketika dia kecil, lalu dia riwayatkan ketika dewasa, itu sahih. Apa buktinya? Imam Bukhari memasukkannya dalam kitab hadis sahih. Atau sampean berani mendoifkan hadis doif, mendoifkan hadis di Sahih Bukhari. Tar 11-12 sama yang baru kemarin mendoifkan Abu Hurairah. Mau sama dengan mereka? Ya, jadi pikir-pikir kawan-kawan kita itu. Anis Sa'ib radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallam qala, ja'ani Jibril qala mur ashabaka yarfa'u aswatahum bitakbir. Ini dalam satu kondisi Sayyidina Jibril mengatakan, mur ashabaka, wahai Muhammad, perintahkan sahabatmu agar mengangkat suara mereka dalam takbir. Allahu Akbar begitu. Dan dikatakan dalam hadis Imam Al-Hakim, hadisnya juga sahih, ketika Nabi mentalkinkan para sahabat, apa kata Nabi? Irfa'u aydiyakum faqulu la ilaha illallah. Angkat tangan kalian lalu bacalah dengan suara lantang, la ilaha illallah. Itu ada semua itu dalilnya. Ini baru beberapa dalil. Kalau kita kumpulkan, Imam Suyuti telah mengumpulkan sekitar 25 hadis, khamsata wa isyirin, 25 hadis keutamaan atau perintah mengenai hadis dengan jahar. Bahwa mengeraskan suara ba'da sholatkah, di luar sholatkah, itu sangat dianjurkan. Bahkan ada imam di Madinah, namanya Imam Al-Qurani. Siapa nama imamnya?
punya kitab judulnya Nazhatuz Az-Zahr ya, fi Zikri bil Jahr. Saya nggak tahu ada nggak di sini. Itu Imam Al-Qurani mengumpulkan juga banyak hadis mengenai anjuran zikir dengan keras. Maka di Madinah dulu ada seorang syekh namanya Muhammad ibn Abdul Karim As-Samman. Beliau ini kalau ngajar muridnya zikir keras. Sampai di Betawi tinggal manakibnya sekarang. Manakib Syekh Samman. Dulu ada zikirnya itu, zikir keras. Di Palembang masih ada zikir dan manakibnya. Yang paling lengkap itu di Banjarmasin, di Martapura. Itu mereka masih zikir plus manakib. Zikirnya keras. Bahkan kepalanya bergerak. La ilaha illallah. Ya. Dulu biasa orang begitu di Madinah. Cuma Madinah sekarang lagi dikuasai yang nggak suka zikir-zikir begitu. Ya. Saya udah sering sebut, Pak. Hatta Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dilarang di Mekah, di Madinah. Pindah ke mana sekarang? Pindah ke Nabawi. Nabawi Cipondo, Banjarwijaya. Ini Nabawi imitasi ya. Bolehlah. Kubahnya mirip. Menaranya mirip. Jadi Imam Suyuti ditanya, "Amma a'tadahu sadatu Sufyan min aqdi hilaqi dzikr wal jahri bihi fil masajid wa rafi as-saut bit tahlil. Hal dzalika makruh am la?" Ini Imam Suyuti ini imam ahli hadis. Ini jelas nih. Ini NU Muhammadiyah belum ada nih ya. Salafi belum ada. Jemaah Tabligh belum ada. Apalagi? Persis belum ada nih. Kitab ini sudah ada. Kitab Imam Suyuti Al-Hawi. Natijatul Fikri fil Jahri bidzikri. Itu risalah kecil ditulis oleh beliau. Natijatul Fikri fil Jahri bidzikr. Apa kata beliau? Innahu la karahata fi syai'in min dzalik. Tidaklah dimakruhkan zikir menghitung-hitung di masjid. Misalnya nanti ada imam yang mimpin, subhanallah, 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 subhanallah. Itu tidak makruh. Apalagi menjaharkannya, mengeraskannya, warraf'us saut, mengangkat suara, enggak dimakruhkan. Wa qad waradat ahaditsu taqtadi istihbab al-jahri bidzikr. Ini pagi ini kita kajiannya kajian dalil ya, bukan kajian kolbu ya. Jadi dibuka-buka pikirannya. Buka dulu pikirannya. Kalau sebelum-sebelumnya kita campur aduk kolbu dalil, kolbu dalil. Ini kita bikin panas dulu otak antum nih ya. Supaya nanti kalau ketemu mereka yang otaknya panas, pikiran antum tinggal disejukkan. Cukup panasnya di sini. Ya. Apa kata beliau? Hadis-hadis banyak menyebutkan istihbab al-jahri bidzikr. Keutamaan, anjuran, zikir dengan jahar. Ini yang ngomong imam ahli hadis. Berarti kalau nggak begini jangan-jangan dia ahli hadas. Juga ada hadis taqtadi istihbab al-israr. Ada hadis yang menganjurkan mensirkan. Berarti hadis jahar dan sir itu sama-sama ada. Dua-duanya sangat dianjurkan. Wal jam'u bainahuma, maka menggabungkan kebolehan keduanya itu lebih utama. Namun kapan dijaharkan, kapan dilembutkan, yakhtalif al-ahwal wal ashkhas. Itu beda keadaan, beda personal. Lalu beliau sebutkanlah beberapa kalam-kalam ya. Di antara kalam itu
Ada sebuah riwayat khairul dzikr al-khafi, sebaik-baik zikir yang khafi. Itu kalau kolbunya sedang ingin yang tenang-tenang. Tapi ada kalam Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Zikir yang dilembutkan itu dianjurkan jika antum jahar masih ria. Kalau sudah hilang riaknya, maka jahar pun dianjurkan. Itu versi Imam Nawawi. Kalau versi saya lain. Ria itu urusan kolbu, bukan urusan mulut. Bukan urusan suara keras tidak keras. Orang ria, orang tulus nggak tulus, yang harus dibenarkan kolbunya. Maka sebelum zikir harus ada tashihun niyah. Niatnya dibenerin dulu. Ulama kita membuat sebuah kalimat yang sudah jadi ijma' di kalangan sufi. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, hanya engkau tujuanku, bukan ingin dikenal manusia. Hanya ridhamu yang kami cari. Ini dikalamkan, zikir terserah antum. Mau jahar, mau sir sama. Mau jahar, sir sama. Karena sudah dibuat. Jadi kita namanya membuat sistem di dalam diri kita sendiri. Ya, komputer aja bisa dibuat sistemnya. Masa diri kita nggak bisa dibuat? Itu yang disebut niat. Seandainya orang yang riya tidak boleh berzikir, maka imam-imam yang di kolbunya belum ada keikhlasan gak boleh jadi imam. Karena imam selalu menjaharkan. Ya. Seandainya riya, orang yang kolbunya ada riya tidak boleh berzikir dengan suara keras, maka muazzin yang kolbunya belum tulus diharamkan untuk azan. Repot gak? Ya, jadi ini beda metode. Imam Nawawi, imam ahli hadis, ahli fikih. Dalam bab tasawuf, beliau muqallid. Beliau mengikut gurunya. Ya, maka kita ikutin imam-imam kita yang mereka bisa memahami ini lebih sempurna. Jadi kita ikuti pandangan hadisnya, tapi untuk memutuskan bagaimana caranya, kita pakai pandangan ulama ahli zikir. Ya. Nah, kalau saya memilih ada opsi sesuai dengan ada yang di sini, ini cocok. Kenapa Allah memberikan fasilitas boleh zikir keras, boleh zikir lembut? Ternyata ada rahasianya. Boleh zikir keras, kadang-kadang kolbu melayang-melayang jika zikirnya sir. Ada rasa bosan, zikir diam itu ada bosannya. Maka kadang-kadang seseorang itu untuk menghilangkan kebosanan, dia perlu bersuara dengan suara yang indahkah atau suara yang menghentak ke dalam kolbunya. Hilanglah al-malal. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak pernah bosan sampai kamu bosan. Maksudnya jangan monoton kalau zikir. Zikir itu fleksibel karena Allah itu maha fleksibel. Ada orang menggunakan ayat yang ayat itu tidak berkaitan dengan larangan zikir jahar, untuk melarang zikir jahar. Biasanya yang dipakai surah Al-A'raf ayat 205. Wazkur rabbaka fi nafsik. Sebutlah nama Rabbmu di dalam dirimu tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Tidak lagi dijaharkan dari qaul. Surat 7 ayat 205. Apa jawaban Syekh Abdul Qadir Isa? Innaha makkiyah. Itu ayat Makki, turunnya di Mekah. Mekah saat itu dakwahnya sir. Gak boleh dakwah jahar, karena jahar membahayakan. Bisa dibunuh oleh musyrik. Siapa yang membunuh? Musyrik. Siapa yang terganggu? Musyrik. Situ musyrik terganggu dengan zikir jahar. Sirik kali ya, sirik bahasa anak muda.
Waqad nazalat hina kana Nabi SAW yajhar bil Quran fayasma'uhul musyrikun fayasubbuna al Quran wa man anzala. Fa umira bitarkil jahri saddan lidhari'ah. Lalu turunlah ayat tadi wazkur rabbaka fi nafsik. Berikut dengan surat yang lain, surah Al-Isra, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Jangan terlalu keras, jangan terlalu lembut. Kenapa? Dulu Nabi ketika dikurunkan Al-Quran, beliau jaharkan. Fayasma'uhul musyrikun. Lalu orang-orang musyrik mendengarnya. Fayasubbuna. Lalu mereka mencaci maki Al-Quran. Gimana kira-kira? Jangan-jangan sekarang ada orang bertubuh muslim, berpakaian muslim, tapi batinnya syirik. Syirik seperti kaum musyrikin di Makkah. Kan mereka enak saja ya. Kita mengkritisi sesuatu dari mereka, mereka bilang apa? Oh, Anda ini Yahudi, Anda ini Nasrani. Kita buat maulid dibilang sama dengan Nasrani. Boleh nggak kita bilang gitu? Ente larang zikir, larang baca Quran jahar. Itu kan masa Makki. Yang dulu melarang cuma musyrikin. Jangan-jangan ya. Ini masih banyak dalilnya. Kita tinggalkan ya. Zikir itu ada caranya dengan lisan, ada caranya dengan qalbu. Nah, halaman 133 ya. Qala Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Imam Sya'rani, imam juga ahli 4 mazhab. Ini satu imam ahli 4 mazhab. Ditambah satu mazhab, mazhab tasawuf. Apa kata beliau? Sami'tu akhi Afdaluddin rahimahullah yaqul. Dia berguru ke saudaranya. Az-zikru bil lisan masyru'un lil akabir wal asagir. Zikir dengan lisan dianjurkan baik kepada wali yang besar atau pada muridin yang masih asagir, masih kecil. Lianna hijab al-azamah la yartafi'u li ahadin wala lil anbiya, fala budda min hijabin lakinnahu yadukku faqat. Karena Allah itu menghijab manusia dengan hijabul azamah. Sehingga manusia tidak dapat melihat Allah langsung. Hijab keagungan. Dan itu hanya bisa dilafazkan. Dijaharkan dengan lisan, baru terbuka hijabnya. Itulah yang dipakai oleh Syekh Abdul Qadir Jilani untuk mentalkinkan zikir secara jahar. Supaya baja atau hijab yang menghalangi kolbu itu bisa dibuka. Lalu beliau mengatakan, ini dinukil oleh Syekh Abdul Qadir Isa daripada Syekh Al-Imam An-Nawawi. Ajma'al ulama ala jawaziz zikri bil qalbi wal lisan. Ulama sepakat bahwa zikir dengan lisan dan kalbu itu dibolehkan. Ya. Baik bagi yang sedang hadas, junub, haid atau lagi nifas. Nah, ini bagi ibu-ibu nih. Kan banyak ibu-ibu nanya, Ustadz boleh nggak zikir pagi sore? Boleh. Tetap dianjurkan. Itu kan ayat Quran. Ayat Quran yang dijadikan zikir bukan Quran. Karena dia potong-potongan. Contoh, antum mau makan bismillah nggak? Bismillah dari Quran nggak? Tapi kalau dibaca sebelum makan, dia bukan bagian dari Quran. Dia disebut zikir. Zikir aja. Maka boleh bau orang yang junub, bau orang yang nifas, bau orang yang haid, tetap diperintahkan zikir bil lisan ataupun bil qalb.
Ada kawan kita mengatakan, saya nggak mau zikir keras-keras, khawatir riya. Apa kata Imam Fudail bin Iyad? Fudail bin Iyad imam salafus saleh. Ini imam dipuji oleh Ibnu Taimiyah, imam salafi, sebagai imam sufi yang benar. Ini dipuji nih ya. Jadi Ibnu Taimiyah itu hanya percaya sufi masa lalu, tapi tidak percaya sufi di zamannya. Apa kata Fudail bin Iyad? Inna tarkal amali li ajlin nas riya. Justru sebaliknya, engkau meninggalkan zikir amalan karena khawatir riya, itulah riya yang sebenarnya. Tuh bingung kan? Ternyata riya itu ada dua. Ingin dipuji atau ingin takut dicaci. Kenapa takut dicaci? Karena ingin dipuji. Tar zikir pakai tasbih. Soleh amat ente. Tuh takut dibully. Sejak kapan ente tobat? Kan gitu ya. Ya tobat, tepuk tangan. Kawan ini takut dibully. Berarti pengen tidak dibully. Keinginan dia tidak dibully. Dia ingin disebut ikhlas dengan tidak pakai tasbih. Ingin disebut ikhlas dengan tidak pakai tasbih. Riya gak? Gimana? Pakai tasbih terbersit biar kelihatan kayak ahli zikir. Enggak pakai tasbih berkelihatan ikhlas. Sama aja. Lahaza wa lahaza. Antum mau pakai tasbih, enggak pakai tasbih, enggak ada urusan sama yang begituan. Itu mubtadi, pemula yang masih ngomong begitu. Kalau udah ngaji lama masih ngomong begitu. Ya, udah Islam berapa tahun? Ya. Kalau takut riya, nggak usah sholat di masjid ente. Ya, kita runtuhin aja masjid ini ya, karena masjid ini bikin riya. Ya, betul. Emang begitu? Nggak begitu cara memahaminya. Jika kita takut riya, lalu kita tinggalkan amalan itu, maka akan banyak perkara syariat kita runtuhkan. Sedekah di masjid, kelihatan nggak sama orang? Kelihatan. Mau bangun masjid, kelihatan nggak sama orang? Kelihatan. Saya takut riya, saya nggak mau bangun masjid. Nggak jadi-jadi Masjid Nabawi ya. Itulah akibat kalau ilmu kolbu, ilmu zikir dibicarakan ahli fikih. Jadi kalau ingin belajar kolbu, ngaji ke ahli kolbu, jangan ngaji ke ahli fikih. Syukur-syukur ahli kolbunya mengerti fikih. Itulah fikih yang sebenarnya. May yuridillahu bihi khairan, yufaqihhu fiddin. Ini Imam Salafus Saleh yang ngomong ya. Gimana Pak? Jadi riya ada berapa? Satu, riya pengen dipuji. Yang kedua, takut dicaci. Dua-duanya riya. Mana yang lebih berat? Yang nomor dua. Ini tersembunyi. Jadi antum gak usah malu lah bawa tasbih. Gak soleh-soleh amat kok, biasa aja. Ini latihan zikir. Takut disebut soleh. Ya udah copot sarungnya. Copot kopiahnya sekalian. Copot bajunya. Biar kayak pemaksiat sekalian ya. Orang buka aurat sekalian. Nah hati-hati. Jadi kalau mau berbicara tasawuf, ahli tasawuf punya kaedah sendiri. Kaedah itulah yang mereka wariskan dari generasi sebelumnya dari zaman salafus saleh, Imam Fudail bin Iyad, beliau dari para ulama sebelumnya, dari para sahabat. Itu yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak bisa menikmati zikir kalau keras-keras. Gitu ya.
Kalau begitu, dia kalau haji umroh bisa menikmati nggak? Waktu haji umroh banyak orang zikir kiri kanan nggak? Kenapa dia bisa menikmati zikir di Masjidil Haram? Padahal orang banyak. Oh, berarti masalahnya suasana hati. Bukan masalah berisik nggak berisik. Masalah kolbunya belum tenang. Kolbunya belum stabil. Kolbunya belum mutmain. Kalau belum mutmainah, sini kita obatin. Gak usah nyalah-nyalahin yang berzikir keras. Ini dua hal yang berbeda. Jangan dicampur-campur aduk. Seandainya zikir jahar itu membuat kamu tidak menikmati, bikin terganggu, tolong hentikan semua talbiyah dan zikir-zikir di Masjidil Haram. Gimana? Imam masjid bilang, ente sir aja. Gak boleh zikir keras-keras. Gak boleh baca Quran berjahar. Mengganggu saya. Saya sedang berapa? Itu imam suaranya kenceng gak? Udah suara imam kita kenceng. Walaupun badannya kurus. Pakai mic lagi kenceng. Jika suara keras itu membuat hati antum tidak connect kepada Allah, suruh imamnya kecil-kecil, jangan pakai mic. Bisik-bisik aja kayak Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kita ini gak istiqomah buat kaidah. Ya. Giliran orang zikir la ilaha illallah, terganggu. Yang terganggu sama la ilallah setan atau malaikat? Kita kalau nguruqyah orang pakai la ilaha illallah, kabur jinnya. Ini orang lagi la ilaha illallah, kabur dia. Yang jin siapa? Yang jin siapa sih? Lucu. Ahli ruqyah nih. Saya juga ngeruqyah, Pak. Antum belum ngeruqyah, aneh udah ngeruqyah. Ya. Dari kecil saya udah ngeruqyah, kaki saya kena bisa. Umur 12 tahun saya ngeruqyah pakai ludah sembuh. Dia baru tahu ruqyah kemarin sore. Ya. Udah berani bidah-bidahin kita. Apa kata si ahli ruqyah? Zikir keras-keras gak boleh. Saya sering dengar mereka ngomong begitu. Terus kita dengerin dia meruqyah. Masya Allah, dia membentak orang lagi kesurupan pakai takbir. Loh kok boleh? Kenapa boleh? Supaya mengusir jin. Tordun li syayatin. Menolak setan. Tordun li jin. Menolak jin. Ya salam. Sekarang kita di masjid, di halaqah, ingin membuang jin syaitan dari kolbu. Kok yang pergi ente? Jangan-jangan fi kolbika syai. Ya, di kolbunya ada sesuatu kali ya. Kalau kolbu masalah, sini kita obatin. Ya, kita ajarkan zikir kolbu. Ada lagi zikir. Itu menu-menu aja. Zikir keras tuh makanan pedas. Zikir lembut tuh makanan Jawa Tengah. Gak pedas, diam-diam aja. Samalah kira-kira begitu ya. Tubuh ini butuh variasi. Ruh kolbu kita butuh variasi. Kadang dia perlu zikir lewat telinga suara. Maka orang-orang maulid tuh kolbunya insya Allah lembut itu insya Allah. Karena dia sering dengerin sholawat. Masalahnya yang sholawat suaranya nggak enak. Dalam hati, ini suara kok gini amat. Kelas. Masih. Dia nggak mau kurang dikit pun. Lalu apa dalil zikir berjamaah? Ada nggak dalil zikir berjamaah? Nah, coba lihat hadisnya. Hadisnya antum sudah pada tahu semua. Cuma kita pertegas di sini. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dalam bab doa-doa. Jangan-jangan dia nggak baca hadis Tirmizi, enggak? Bacanya cuma hadis Turmuji. Hadis yang masyhur an Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qila wa ma hiya? Wa ma hiya ya Rasulullah, atau wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala hilakudz dzikr. Nabi ditanya ketika beliau mengatakan, jika kalian melewati kebun-kebun surga, berarti kebun surga sudah ada di dunia. Kebun surga sudah ada di dunia. Puncak surganya nanti. Kalau kebun, ada taman nggak di situ? Ada bunga-bunga nggak di situ? Ada pohon-pohon nggak di situ? Ada buah-buah di situ? Ada air mengalir. Kata Nabi, jika kamu melewati kebun-kebun surga, maka teguklah, petiklah buahnya, minumlah airnya, ambillah bunganya, hiruplah harumnya. Itu maksudnya farta'au. Ya, udah sering dengar hadisnya, tapi kok maknanya baru muncul sekarang ya? Kebun itu di dalamnya lengkap, ada sungai-sungai, ada manggis, ada apel. Antum sukanya apa? Kurma. Duren, ada duren. Duren itu zikir keras. Dibuka dulu. Keras itu ya. Kalau jatuh tuh dari atas kena lumayan tuh. Tapi kalau dibuka, min awwalihi ila akhirihi lazzah. Kecuali dia tuh udah gak suka duren tuh. Kok ada orang gak suka duren di dunia ya? Begitulah kira-kira orang gak suka zikir jahar. Orang gak suka zikir jahar, itu seperempat makanan akhirat udah hilang sama dia. Sama kayak orang gak suka makan duren. Tapi zikir jahar kebanyakan bikin mabuk. Iya, makanya beberapa orang zikir jahar mabuk dia. La ilaha illallah, hilang badannya, jatuh dia. Saya waktu kecil hampir setahun mengalami itu. Setiap zikir jahar la ilaha illallah hilang, pingsan. Allah zikri la ilaha illallah, baru 3 kali pingsan. Pernah lagi sholat, Allahu Akbar, pingsan. Kata orang kepala saya kejedot, tapi saya nggak ngerasa apa-apa. Tong, gitu kena tembok itu. Tapi nggak ngerasa apa-apa. Kenapa? Kepala saya sedang dibenteng oleh la ilaha illallah. Dulu Pak, masih umur 12 tahun. Antum ngapain umur 12 tahun? Main kelereng ya. Aneh kelerengnya zikir. Allah. Masuk dalam kalbu. Nabi kemudian menjawab, halaqah zikir, itulah taman-taman surga di dunia. Jadi kalau ada orang zikir, ada orang maulidan, besok ada baca maulid gak? Ada? Ajib. Apa? Dibai berjanji. Suaranya yang enak ya. Terus request aneh boleh. Gendangnya jangan terlalu keras. Baik, cari yang hadrah lembut. Khusus ya. Jangan tumpang. Kalbu lagi masalah. Baik. Kebetulan kita alirannya melankolis. Kalau lagunya pop. Baik. Ini hadis Imam Tirmizi. Gurunya Imam Tirmizi, Imam Bukhari, meriwayatkan hadis yang lebih kuat. Begitu juga Imam Muslim. Inna lillahi malaikatan sayyarah wa fudala yaltamisuna majalis az-dzikri fil ard. Ini di versi Muslim. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang disebut sayyarah dan fudala. Jadi ada klan-klan malaikat namanya sayyarah. Sayyarah dalam bahasa anak pesantren artinya mobil. Sukanya sayyar, sara yasiru. Sara yasiru siratan, jalan-jalan. Jadi ini malaikat suka traveling. Apa yang dia cari? Malaikat travelingnya pakai kaki, pakai roda atau pakai sayap? Pakai sayap. Lebih cepat daripada mobil antum. Ya.
Pakai sayap, nyampe kemana-mana dalam sekejap, dalam sesaat. Dia bisa wusul kemana aja. Fudala, mereka adalah malaikat-malaikat utama. Yaltamisuna majalisa, bukan majlisa, majalisa. Majelis, berarti lebih dari satu. Ini antum kalau bisa lihat dengan kolbu, dengan ruh, itu banyak malaikat yang sedang berkumpul di atas kita. Mulai dari tadi azan, itu sudah banyak, dan mereka sedang ganti sip. Ada malaikat namanya muta'aqibin. Muta'aqibin ini ganti sip. Tapi kalau yang ini, sayyarah, mereka tidak. Selesai majelis baru dia pergi. Kalau malaikat sip pagi sore, ini terbit matahari, dia naik ke atas. Ada yang turun. Maka yang mendengarkan majelis yang punya zikir pagi sore, itu malaikat yang naik turun ini, akan mengabarkan kepada Allah, ya Rabb, kami tinggalkan hambamu, dia lagi dengerin majelis zikirmu. Dia sedang mendengarkan ilmu-ilmu mengenai namamu. Nama antum disebut-sebut tuh di sana. Ya Rabb, semoga Allah terima kita di sana. Amin. Ketika mereka naik ke atas, haffa ba'duhum ba'dan bi ajnatihim lisama. Karena malaikat itu juga ada space-nya. Kalau satu sudah datang, ya maka yang lain numpuk terus. Jadi ini sepanjang mata memandang ke atas, itu mereka berkumpul. Seluas masjid ini. Numpuknya ke atas. Bukan ngelebar ke samping. Kalau ke samping jin. Nah, ini kasih tahu ya. Serius. Kalau makhluk jin, itu dia ada yang ke atas, lalu dia ke samping. Karena jin ini juga tidak bisa lihat malaikat, maka dia kira, dia duduk setempat padahal malaikat sudah duduk duluan. Kecuali jin-jin tertentu yang wali dia tahu. Nah, jin yang nggak tahu, maka dia ke atas dia. Macam-macam tuh ya, banyak. Jadi majelis-majelis ahli zikir itu dikunjungi oleh jin dan malaikat. Jin yang soleh dan malaikat-malaikat sayyarah, malaikat fudala. Tuh, malaikat-malaikat ini. Fayaqulullah min aina ji'tum. Lalu ketika mereka selesai pengajian, mereka naik. Fayaquluna ji'na min aina ji'tum. Allah bertanya, padahal Allah Maha tahu. Begitulah birokrasi arsyiyah, arsy, langit Allah Subhanahu wa taala. Min aina ji'tum? Wahai malaikat, kamu datang dari mana? Apa jawaban mereka? Ji'na min 'indi ibadika yusabbihunak wa yuhammidunak wa yuhallilunak wa yas'alunaka wa yastajizurunak. Kami datang dari majelis hamba-hambamu. Mereka di sana menyebut namamu, bertahlil, bertasbih, bertahmid, dan meminta supaya engkau melindungi mereka daripada azab engkau. Fayaqul ma yas'alun. Apa yang mereka minta? Yas'alunal jannah. Para malaikat mengatakan, mereka hanya minta surga ya Allah. Lalu Allah bertanya, wahal ra'auha, apakah yang ikut majelis itu sudah pernah melihat surga? Fayaquluna la ya Rabb. Mereka belum pernah melihat surga ya Allah. Lalu Allah mengatakan, faqaifa law ra'auha, bagaimana jika seandainya mereka sudah pernah melihat surga? Summa yaqul mimma yastajirun. Ya. Maksudnya apa ini? Seandainya antum ini ngelihat surga, mungkin lupa sama anak bini. Gak mau lagi kerja, saya pengajian aja lah. Saya zikir aja pagi sore. Ba'da subuh sampai subuh lagi zikir. Itu kalau antum melihat surga. Inilah rahasianya. Ya. Rahasia apa? Surga mala ainun ra'at. Surga tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar telinga. Wala khatira ala qalbi bashar, tidak pernah terbersit kemewahannya dalam kolbu manusia. Ini rahasia daripada kenapa surga tidak diperlihatkan.
lebih afdol ta'lim atau zikir sendiri? Ta'lim. Lebih afdol zikir sendiri atau jamaah? Jamaah. Lebih afdol sholat 2 rakaat atau taklim? Beneran? Ini bakal ada yang mau berdiri-berdiri nih ya. Lucu aja itu ya. Kemarin kita di Pontianak, lagi taklim ada 2 orang berdiri di ujung sono. Ya salam. Ingin dapat pahala umroh. Tamah. Ingin dapat pahala haji yang sempurna. Dia lupa kalau majelis zikir, majelis ilmu afdal minas salah rakaatain. Daripada salat 2 rakaat. Jadi nanti jangan norak lagi ya. Jadi antum yang lagi taklim terus salat 2 rakaat itu norak namanya. Enggak ngerti. Ibadahnya pakai nafsu, ibadahnya enggak pakai ilmu. Itu akibat kalau belajar enggak pakai guru ya. Ataupun berguru, tapi gurunya enggak jelas, ghairu jalis. Oke, sudah jam 6 nih. Mana ustadz kita nih? Oke, thayyib. Baik. Ustadz Basit, fadhal.